Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Fitri. Kenapa Fitri nggak masuk? Sakit. Oh, sakit, ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita selanjutnya, ayo kita sama-sama mengingat pelajaran kita minggu lalu, yaitu ada yang ingat tentang apa? Tentang zakat. Iya, tentang zakat. Kita ulang sedikit ya tentang zakat. Nah, zakat adalah kadar harta tertentu yang telah memenuhi syarat yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai ketentuannya. Hari ini kita melanjutkan materi tentang zakat, yaitu macam-macam zakat. Yang pertama kita bahas tentang zakat fitrah. Ada yang tahu zakat fitrah itu apa? Tidak. Baik, Ibu jelaskan ya. Sama-sama kita buka LKS-nya di halaman 49. Semuanya lihat Ibu, perhatikan Ibu menjelaskan ya anak-anak. Di halaman 49 itu ada macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Nah, pengertian zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta berupa bahan makanan pokok dengan tujuan mensucikan jiwa setelah berpuasa 1 bulan Ramadan. Nah, bahan pokok kita yaitu kita kan makan nasi, jadi bahan pokok kita adalah beras. Jadi, zakat fitrah yang harus kita keluarkan itu yaitu berupa beras dengan kadarnya 2,5 kg per orang. Nah, jadi semua umat muslim, baik yang belum baligh, sudah baligh, itu harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, untuk anak-anak yang belum mampu untuk menzakati dirinya, maka dizakati oleh kedua orang tuanya. Dan rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat zakat fitrah, baik untuk dirinya maupun orang yang ditanggung. Nah, orang yang ditanggung ini berarti orang tua yang sudah tidak mampu itu dizakati oleh anaknya. Kemudian anaknya yang belum mempunyai penghasilan itu dizakati oleh orang tuanya. Nah, yang kedua adalah muzaki, orang yang berzakat fitrah. Berarti ada muzaki, ada orang yang berzakat, ada orang yang menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Nah, yang keempat makanan pokok penduduk setempat. Nah, kalau di daerah kita makanan pokoknya kan beras. Jadi yang kita zakati itu yaitu beras. Jadi anak-anak, rukun zakat itu ada 4. Yang pertama, niat zakat fitrah. Yang kedua, orang yang menerima. Yang ketiga, orang yang membayar zakat. Dan yang keempat adalah makanan berupa bahan pokok tadi, yaitu kita beras sebanyak 2,5 kg. Nah, kalau anak-anak di rumah, misalnya orang tuanya sehari-hari makannya nasi yang berasnya Naruto misalnya, merek Naruto misal. Nah, jadi yang harus dikeluarkan itu makanan kita sehari-hari itu anak-anak. Jadi mereknya harus sama dengan apa yang kita makan kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, Islam. Yang kedua, orang yang hidup saat matahari terbenam di akhir Ramadan. Berarti kalau misalnya orang tersebut sudah meninggal, itu tidak wajib lagi untuk dizakati, tidak wajib lagi untuk membayar zakat fitrah. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan di akhir Ramadan, di hari raya Idul Fitri. Nah, Ibu mau tanya, gimana kalau misalnya bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam di bulan akhir Ramadan, misalnya bayi itu lahir di hari ke-29 Ramadan di jam 3, apakah dia juga wajib untuk membayar zakat? Ada yang tahu? Tidak. Oke, Ibu jelasin ya. Jadi untuk anak bayi yang sudah lahir di akhir bulan Ramadan, misalnya sebelum mataharinya terbenam, maka bayi tersebut juga berhak untuk dibayari zakatnya oleh orang tuanya.
juga wajib untuk membayar zakat, tapi dibayarkan oleh orang tuanya. Gitu ya anak-anak. Jadi bayi yang baru lahir itu pun sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, dia masih wajib untuk membayar zakat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau bertanya, maksud 2,5 gram itu satu orang atau satu keluarga, Bu? Oh, baik, Nak Rani. Jadi Ibu jelaskan ya, Nak. Takaran kita membayar zakat itu 2,5 kilogram beras itu per orang. Jadi misalnya di keluarga Rani itu ada 5 orang. Kita kalikan 2,5 dikali 5 orang. Berapa, Nak Rani? 2,5. Ya, dikali 5 orang. Misalnya keluarga Rani 100. ada 5 orang. 120. Ini Nak Rani ya. Berarti 12,5 kilogram. Nah, itu kan ada karung satu karung itu kan 10 kilo ya. Nah, jadi ditambah lagi 2,5 kilogram itu berarti cukup untuk 5 orang. Oke, baik, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, di situ kan ada hikmah zakat fitrah. Kita lanjutkan ya anak-anak. Di situ kan ada hikmah zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah itu yang pertama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Yang keempat, zakat fitrah dapat mensucikan jiwa. Yang kelima, menjadikan sarana kepedulian dan silaturahmi. Dan yang keenam, memperoleh keberkahan harta. Baik anak-anak, kita simpulkan zakat fitrah itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada sebelum hari raya Idul Fitri atau beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, tadi kita sudah bahas rukun zakat fitrah, yaitu apa yang pertama, Nana? Zakat Niat. Orang yang membayar zakat. Yang ketiga, orang yang menerima zakat. Dan keempat, makanan pokok yang wajib dizakati itu. Kalau kita berarti kita bayar apa, Nana? beras yang kita gunakan. Ya, beras yang kita konsumsi selama sehari-hari. Nah, yang ketiga syarat wajib zakat fitrah yaitu orang Islam, orang yang masih hidup saat matahari terbenam di akhir Ramadan, dan ketiga mempunyai kelebihan makanan di akhir Ramadan di hari raya Idul Fitri. Nah, Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita pada hari ini. Ibu minta kepada anak-anak untuk terus belajar, untuk mengulang lagi materi yang telah Ibu sampaikan agar nantinya bisa bermanfaat untuk anak-anak. Anak-anak Ibu mau kasih tugas ya. Besok kita akan melanjutkan ke zakat mal. Nah, anak-anak Ibu baca-baca sebelum kita belajar minggu depan. Nanti Ibu kasih kuis di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.